terima kasih. Terima kasih juga ya. Terima kasih juga gitu. Oke, baik. Nanti kita akan lihat dulu. Ini kamera saya ketutup. Oke, baik. Ada dari Suparni ya, Simo Boyolali. Ya, teman-teman, mari kita menghadirkan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Ibu Dewi Amalia, yaitu latar belakang beliau adalah tour leader dan juga agen travel umroh dan haji khusus. Kemudian dia adalah juga pemilik dari One More Entrepreneur. Nah, tanpa membuang waktu lebih lama, mari kita sambut Ibu Dewi Amalia dengan mengetik angka 111. So close, I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Ya. Gimana kabarnya, Selamat Mbak? malam, Mbak Leni. Alhamdulillah, kabar baik. Gimana Mbak Leni kabarnya ini? Alhamdulillah baik juga. Baru kali ini Alhamdulillah baik juga ya. Bareng Mbak Dewi. Ini lama saya nggak nge-zoom bareng. Akhirnya kita ketemu di sini ya, Mbak ya. Akhirnya kita ketemu. Inilah asiknya di Zoom ya. Dari manapun, dari berbagai belahan dunia manapun bisa ketemu di dalam satu ruangan Zoom ini ya. Hebatnya itu Mbak Leni. Iya. Mbak Leni ini dari Tulungagung ya? Benar, dari Tulungagung sama dengan Mbak Sri Utami. Oh iya, Mbak Sri Utami juga ada nih. Ya, ini leader yang luar biasa, leader kita yang luar biasa. Betul, leader kita yang luar biasa. Halo Mbak Sri, selamat malam. Iya. Selamat malam, Mbak Leni, Mbak Dewi. Iya, Mbak Sri. Oke. Ya, cuaca gimana di sana? Tulungagung cerah ya? Cerah dan hot, Mbak. 35 derajat. Oh iya. Oke. Ya, baik Mbak Dewi. Silakan untuk memberikan materinya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Leni ya atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat malam rekan-rekan semuanya ya, di sini ada sekitar 23 saat ini ya, yang kita akan bersama-sama belajar. Jadi sebenarnya di sini rekan-rekan saya tidak bermaksud untuk menggurui, enggak. Artinya kita di sini sama-sama belajar ya, dan juga hanya sebatas sharing aja lah, sharing pengalaman dari saya bagaimana ketika kemarin berangkat umroh dengan menggunakan produk One More ya. Ternyata memang itu sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Nah, sebelum saya mulai penjelasan bagaimana manfaatnya dan juga bagaimana cara kita nanti untuk bisa menyampaikan kepada jamaah, nah ini ada baiknya saya istilahnya saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana gambaran menurut data statistik ya, gambaran penduduk di Indonesia menurut data statistik yang ada saat ini. Nah, ini rekan-rekan bisa dilihat ya di sini. Jadi jumlah penduduk Indonesia sebenarnya banyak banget ya. Ada kurang lebih sekitar saat ini 275 juta rekan-rekan. Nah, ini adalah data berdasarkan data statistik tahun 2022. Kalau kita melihat nih mulai dari 2013 itu pertumbuhannya tidak pernah menurun. Artinya setiap tahun itu terjadi pertambahan jumlah penduduk. Nah, ini kenapa perlu saya sampaikan terlebih dahulu kepada rekan-rekan semua ya data ini. Artinya rekan-rekan, ini adalah peluang yang sangat besar untuk kita ya, sehingga dan ini juga tersebar di seluruh Indonesia gitu. 275 juta itu yang bisa kita kenalkan untuk produk transdermal dengan teknologi transdermal ini. Nah, rekan-rekan, ini sekarang kalau kita melihat seperti ini. Jadi kita tidak jangan melihat bahwa saya kehabisan data ya. Nah, sehingga dengan data ini sekarang yang apa yang saya tampilkan ini menjadi bukti bahwa kita tidak akan pernah kehabisan data rekan-rekan ya. Karena apa ya, ini loh. Sekarang 275 juta. Sekarang di HP kita coba kita cek baru berapa ribu, maksimal paling berapa ribu di HP kita kontaknya ya. Itu ya Mbak Leni ya. Artinya ya itu tadi. Jadi kita jangan berkecil hati ketika misalnya kok merasa kekurangan data atau mungkin kehabisan daftar nama. Ayo kita gali lagi gitu ya. Nah, sekarang
dari 275 juta penduduk Indonesia saat ini, coba kita lihat sekarang. Nah ini rekan-rekan. Ya, jadi prosentasenya nih. Kita bisa melihat di sini. Nah, untuk yang hijau itu adalah yang beragama Islam. Kemudian nah ini kita bisa melihat ya. Di sini dari HP kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan nanti bisa di zoom. Biar bisa kelihatan. Tapi dari sekilas saja udah kelihatan ini. Kalau dominan itu adalah warna hijau. Artinya rekan-rekan ini adalah dominan beragama Islam atau Muslim ya. Kemudian yang lainnya itu juga ada beberapa. Nah ini mulai dari ujung timur sampai ujung barat rekan-rekan. Ini peluang yang sangat bagus sekali buat kita semua. Nah, kemudian, nah ini. Kemudian kalau kita lihat ya, kita geser. Nah di sini ada persentase agamanya di Indonesia. Kita kan di Indonesia ada berapa agama nih? Ada 5 agama ya Mbak Leni ya di sini ya. Nah ini Islam itu ada 87% rekan-rekan. Sangat banyak sekali bukan ini, 87%. Kemudian agama Kristen 6,9, kemudian agama Katolik 2,9, Hindu 1,7 dan Buddha 0,7. Nah ini rekan-rekan, artinya itu tadi ya. Jadi kita di sini peluang untuk memperkenalkan kepada para jamaah itu sangat besar sekali. Apalagi saat ini adalah musim haji, musim orang akan berangkat haji ini. Ya itu sekarang haji sekarang sudah berapa? Kuota di Indonesia berapa puluh ribu itu, banyak sekali gitu ya itu ya. Kemudian nah ini itu rekan-rekan ya. Jadi belum lagi kalau yang akan ke luar negeri tidak dalam rangka ibadah ke tanah suci. Mungkin ada yang umat Kristen itu mungkin pergi ke mana, ke tempat peribadatannya ya, kemudian Katolik dan dan yang lain-lainnya seperti itu. Atau mungkin hanya sekedar wisata. Nah, itu. Jadi inilah gambaran sekilas ya, sehingga kita nantinya akan bisa itu merasa lebih istilahnya tidak terlalu bahwa merasa dunia itu sempit seperti itu ya, karena dunia itu tidak hanya satu kota saja, tapi ini bisa kita lihat dari Sabang sampai Merauke, gitu Mbak Leni ya. Nah sekarang ini rekan-rekan kita masuk ya. Ini yang perlu saya jelaskan berdasarkan pengalaman saya. Nanti mohon maaf barangkali mungkin rekan-rekan mau nambahin silahkan ya. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya bahwa di sinilah ada 4 faktor utama itu yang mempengaruhi kesehatan jamaah umroh atau haji. Nah, yang pertama itu kekurangan cairan atau dehidrasi. Kenapa? Karena di sana itu cuaca termasuknya udaranya itu kering rekan-rekan ya. Jadi udara kering, tidak sama seperti di Indonesia. Kalau Indonesia kan kelembabannya tinggi, tetapi kalau di Arab Saudi itu kelembabannya rendah, gitu sih. Nah, kebanyakan juga jamaah itu juga mereka takut minum, gitu. Karena apa? Nah ya karena ketika mereka di dalam masjid, mereka tidak mau terganggu dengan hal-hal kecil yang yang mohon maaf ya terasa kebelet mau buang air kecil seperti itu, sehingga mereka lebih memilih untuk menahan supaya tidak menahan hausnya gitu loh. Jadi minum pun paling hanya sedikit-sedikit. Nah, itu juga yang membuat bahaya juga ya, karena nantinya mereka akan menjadi mudah dehidrasi. Salah satu tandanya kalau dehidrasi apa? Tentunya panas ya, badannya menjadi panas, itu salah satu tanda kalau kekurangan cairan. Begitu. Ya, kemudian suhu. Nah, ini dia, suhu atau cuaca yang panas, apalagi saat ini nih. Saat ini bulan Juni, saya kebetulan waktu itu pernah tahun 2019, saya pernah berangkat di bulan Juni. Dan kalau rekan-rekan perlu tahu ya, di sana saat ini kurang lebih itu cuacanya kurang lebih sampai sekitar 40 derajat rekan-rekan. Dan itu sangat panas sekali. Sudah 40 derajat, ditambah lagi udara kering, nah sudah, sehingga membuat itu tadi orang menjadi lebih mudah terkena dehidrasi. Nah solusinya bagaimana untuk mereka menjaga supaya tidak terkena dehidrasi tadi? Ya paling harus banyak minum, mau tidak mau ya, sedikit-sedikit itu diperbanyak minumnya. Atau kalau seperti saat ini cuaca kondisi panas seperti ini ya, itu kalau pengalaman saya dulu ya, kita berbagi pengalaman aja. Pengalaman saya dulu tuh saya keluar dari hotel itu kepala itu saya beri kain yang
saya kain basah gitu ya. Saya beri kain basah, handuk gitu. Perjalanan saya dari hotel ke masjid itu padahal hanya butuh waktu tidak paling maksimal itu 5 menit jalan santai. Berarti kan dekat banget ya itu ya, dekat banget. Itu saja rekan-rekan. Dalam waktu 5 menit saja itu waslap itu sudah kering. Sampai di masjid itu sudah kering Mbak Leni. Itu. Makanya memang itu kita perlu waspada banget di sana dengan cuaca ekstrim. Itu kalau cuaca panas ya. Belum lagi kalau cuacanya dingin. Seperti biasanya di bulan-bulan sekitar Desember, Januari, Februari, itu dingin banget. Bahkan suhu itu bisa sampai kurang lebih 10 derajat ya Mbak Leni kemarin ya pengalamannya ya. Iya Mbak. Ya. Sampai Nah itu bisa sampai dingin ya kering. 10 derajat. Dingin dan kering ya. Dingin Betul. tapi kering gitu. Jadi walaupun dingin kita tetap merasa kehausan juga dan juga kulit. Nah ini rekan-rekan. Banyak sekali kasus terjadi jamaah itu mereka kulitnya menjadi gatal. Gitu ya. Jamaah-jamaah kami dulu banyak kasus seperti itu. Jadi mereka tiba-tiba menjadi gatal sekujur tubuh. Karena apa ya? Karena itu tadi. Karena suhu yang kering itu tadi, cuaca yang kering itu tadi ya. Kelembapan udara gitu sehingga akhirnya mereka menjadi mudah gatal-gatal seperti itu. Kemudian juga faktor lagi yang menyebabkan biasanya ya jamaah itu menjadi mudah jatuh sakit itu karena kelelahan fisik dari jamaah itu sendiri. Itu sangat bisa dimaklumi rekan-rekan. Sekarang sebagai gambaran saja ya, gambaran kita perjalanan dari sini menuju ke Madinah atau ke Jeddah. Itu naik pesawat kurang lebih kalau dari bandara langsung ya, entah itu bandara Surabaya, entah itu Jakarta, atau mungkin yang di luar Jawa, Medan atau itu juga ada. Nah, itu kurang lebih perjalanan sekitar 9 sampai 10 jam. Kita di dalam pesawat. Belum lagi nanti pada saat turun pesawat itu masih harus antri untuk pengecekan visa, pengecekan dokumen, itu membutuhkan waktu kurang lebih itu kalau musim-musim rame itu kurang lebih 1 jam untuk nanti akhirnya bisa sampai masuk ke dalam bis. Nah, sehingga baru berangkat saja itu sudah membuat jamaah-jamaah itu kelelahan gitu ya. Belum lagi Belum lagi nanti di dalam bis kalau turunnya di Jeddah rekan-rekan ya. Turun di Jeddah sementara rute yang pertama adalah Madinah, itu dari Jeddah itu perjalanan menempuh sampai ke Madinah menggunakan bis kurang lebih sekitar 5 jam. Jadi bisa dibayangkan total perjalanan mulai naik pesawat, belum lagi kalau dari rumah ya, misalnya dari rumah itu untuk sampai ke bandara misalnya butuh waktu 2 jam. Kita hitung aja, kalau dari Solo ke Surabaya, kebetulan kalau biro saya kan seringkali keberangkatan dari Surabaya. Nah kalau dari Solo ke Surabaya kurang lebih 3 jam. 3 jam, kemudian di situ juga pengecekan paspor, visa ya, kemudian naik pesawat tadi 9 sampai 10 jam, kemudian nanti sampai Jeddah pemeriksaan lagi, pengecekan visa ya, paspor, kemudian nanti naik bis. Nah, naik bis 5 jam lagi baru itu sampai di Madinah. Jadi bisa dibayangkan rekan-rekan betapa baru berangkat saja itu fisik itu sudah terkuras itu habis itu. Makanya kalau saya biasanya mensiasati ketika saya di dalam pesawat saya gunakan untuk tidur gitu. Nah, tentunya juga vitamin itu sudah mulai diperkuat paling enggak mulai ini kalau kita bicara umroh ya, mulai 2 minggu sebelum keberangkatan itu sudah diperkuat vitaminnya gitu. Nah, di sana pun juga begitu rekan-rekan ya. Jadi seringkali juga itu begitu sampai di hotel itu tidak langsung bisa masuk kamar ya karena harus menunggu lagi. Jadi menunggu untuk pembagian kamar hotel. Kemudian juga masih harus mengambil kopernya atau kalau misalnya biro yang pelayanannya dia mengutamakan pelayanan, itu koper bisa langsung diantar ke depan sampai di depan kamar atau mungkin satu lantai dengan jamaah tersebut sehingga kan jamaah nggak perlu naik turun lift seperti itu. Tetapi kalau antri menunggu pembagian kamar itu sudah pasti ya paling nggak itu juga butuh waktu kurang lebih setengah jam sampai 1 jam begitu. Nah setelah itu mereka masuk kamar. Nah pada saat masuk kamar itulah mereka baru bisa beristirahat.
Tetapi itu pun juga nggak lama rekan-rekan, nggak lama. Karena biasanya sampai di Madinah itu juga malam hari ya, sampai hotel itu biasanya malam hari. Padahal kita sudah harus dikejar dengan apa? Pengennya kan langsung ibadah masuk ke Masjid Nabawi seperti itu ya. Apalagi tahajud, kita mengejar tahajudnya gitu. Jadi bisa dibayangkan rekan-rekan, hanya berapa jam itu waktu yang bisa digunakan untuk istirahat setelah menempuh perjalanan sampai berjam-jam itu tadi. Paling hanya istirahat sekitar 2 jam lah, maksimal itu 2 jam rekan-rekan ya. Karena pada saat sudah masuk kamar hotel itu kan juga tidak langsung bisa tidur kan. Pastinya juga bersih-bersih dulu, mandi-mandi dulu, bongkar kopernya. Nah, seperti itu. Ya, sehingga itu tadi. Jadi penggunaan kamar kamar itu tadi ya, kalau jamaah sudah sampai di dalam kamar itu tadi, setelah istirahat, mereka kemudian biasanya malam, lah itu tadi langsung masuk berangkat ke masjid ya untuk tahajud. Begitu. Kemudian setelah itu nyambung setelah sholat subuh, kemudian mereka biasanya juga langsung sholat suruh, begitu ya. Kemudian setelah itu baru mereka kembali lagi ke hotel untuk makan. Kadang-kadang makannya juga mereka jamnya makan terlambat, seperti itu. Sehingga itu tadi ya, mulai ngedrop tanpa dirasakan oleh jamaah. Saking senangnya mereka sudah sampai di Tanah Suci, sehingga mereka seringkali itu melupakan kemampuan fisiknya, terutama bagi yang usia-usia sudah lansia, biasanya sudah di atas sekitar 60 ya, itu gampang banget rekan-rekan, mudah sekali untuk ngedropnya. Gitu. Yang usia-usia di bawah 40 aja juga banyak yang cepat ngedrop. Gitu ya Mbak Leni ya. Nah itu, kemudian itu dan perjalanan kita di sana pun itu kan juga biasanya paling cepat itu 9 hari ya, paling cepat 9 hari. Jadi 7 hari itu di Tanah Suci, kemudian 2 hari dipakai untuk perjalanan. Itu yang biasanya dipakai oleh jamaah. Nah itu. Nah, dalam waktu 9 hari itu tadi bisa dibayangkan rekan-rekan butuh fisik yang sangat banyak sekali untuk untuk ibadah, juga untuk city tour, belum lagi untuk jalan ya dari hotel ke masjid, karena di sana ada sih mobil ada, taksi ada, tetapi kan sayang banget karena harganya juga lumayan gitu. Jadi jamaah itu lebih memilih untuk berjalan kaki. Ya kalau hotelnya dekat nggak apa-apa, enak kan. Meskipun meski dekat pun sebenarnya juga karena halamannya masjid itu luas ya, sangat luas. Lapangan sepak bola di Indonesia aja kalah ya Mbak Leni ya. Gitu. Sehingga kan juga iya butuh waktu juga kan gitu. Dan karena kita jalan paling enggak itu bisa dihitung aja rekan-rekan. Sholat wajib kita berapa sehari? 5 kali. Ya, 5 kali. Belum lagi ditambah dengan sholat sunnah. Duha, tahajud seperti itu. Sehingga paling enggak sehari kita 7 kali bolak-balik dari masjid ke hotel gitu. Belum lagi nanti kalau terus pakai mampir-mampir ya Mbak Leni ya. Mampir-mampir ke itu yang nah itu tawafnya pindah ke mall. Itu belum lagi kalau seperti itu. Kalau kita bilang biasanya lempar real. Nah, itu ya Mbak Leni ya. Bukan lempar jumroh tapi lempar real itu. Sehingga ya karena ada juga kegiatan city tour rekan-rekan ya. City tour itu adalah napak tilas ke tempat-tempat sejarah perjuangan Rasulullah beserta dengan para sahabatnya. Nah, di sana pun itu juga butuh stamina lagi karena apa? Ada tempat yang namanya Jabal Uhud, kemudian Jabal Rahmah itu di mana kita juga bisa naik ke Jabal Rahmah juga seperti itu ya. Belum lagi apa rekan-rekan, kita bertemu dengan umat muslim seluruh dunia di mana kita tidak saling mengenal dan kita tidak tahu karakter mereka ya. Sehingga ini kita masuk di poin yang keempat, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang baru gitu. Kalau kita tidak mampu beradaptasi dengan cepat, tentunya akan ya stres pastinya ya. Sekarang di mana-mana juga budaya antri. Kita mau makan aja juga harus antri. Segala macam kebanyakan harus antri. Belum lagi kalau kita mau ibadah di masjid ya, biar bisa masuk ke dalam masjid, bisa dapat tempat yang strategis, paling enggak itu
1 jam ya, setengah jam sampai 1 jam sebelum adzan itu harus sudah masuk ke masjid, harus sudah berangkat dari hotel. Itu kalau kita pengen dapat tempat yang nyaman ya di dalam masjid. Kecuali kita hanya sekedar sholat di Serambi. Tapi kan sayang juga ya sudah jauh-jauh kita meluangkan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu kita, meninggalkan keluarga dan juga uang yang kita keluarkan nggak sedikit. Mosok iya kita di sana tidak mengejar ibadah dengan maksimal seperti itu ya. Itu tadi. Jadi banyak hal-hal yang membuat itulah yang akhirnya mempengaruhi kesehatan dari jamaah umroh ataupun haji itu sendiri. Nah, umroh dengan waktu 9 hari atau 12 hari atau mungkin 16 hari saja itu banyak jamaah yang tumbang. Nah, bisa dibayangkan rekan-rekan, saat ini kondisi jamaah haji itu paling enggak 40 hari mereka melakukan perjalanan itu. Ya, itu. Jadi bisa dibayangkan betapa mereka biasanya nantinya akan mudah ngedrop fisiknya. Itu pasti. Apalagi yang belum pernah ke Tanah Suci ya Mbak Leni ya. Begitu sampai di sana langsung melihat lautan manusia. Wah itu stresor pertama itu sudah muncul itu. Ya langsung itu. Kemudian karena apa? Karena ya di sana pun kan juga dengan berbagai karakter ya. Karakter manusia ya dengan dari berbagai mancanegara. Ada yang mereka itu main serobot itu juga ada. Ada yang kita ketika di masjid kita lagi duduk sudah kita lagi duduk berdoa, tiba-tiba ada yang nyela-nyela, dersel-dersel, nek basa Jawane itu dersel-dersel gitulah. Itu banyak yang seperti itu. Gitu. Kemudian juga banyak sekali rekan-rekan ya, banyak sekali hal-hal yang itu tadi. Kalau kita tidak siapkan secara fisik ya, karena bagaimana juga kan sebenarnya ibadah ke tanah suci itu perlu persiapan 2 hal. Jadi tidak hanya persiapan uang saja, tetapi juga persiapan fisik rekan-rekan. Itu kalau mau ibadahnya bisa maksimal di sana ya. Kalau cuma uang aja sampai sana sakit itu juga ya tentunya kan juga bagaimana bisa maksimal. Nah, di sana rekan-rekan itu sebagai gambaran juga ya. Itu obat-obatan itu luar biasa mahal rekan-rekan. Kemarin pada saat saya mengawal jamaah itu ada yang batuk ya, di sana banyak juga yang batuk. Karena perjalanan kami kemarin kan 16 hari ya. Itu saya cari obat batuk di apotek. Itu hanya 1 botol kecil aja. Harganya berapa rekan-rekan kalau mau tahu? Harganya kurang lebih 400.000 kalau dirupiahkan. Wah, saya nggak jadi terus. Sudah nggak jadi aja. Gitu. Belum lagi antibiotik, itu di sana tidak boleh. Tidak boleh diperjualbelikan bebas. Gitu. Jadi harus berobat. Seperti itu. Nah, kalau berobat, kalau mau cari yang gratis itu juga ada. Ya, itu di klinik itu ada yang memfasilitasi pengobatan gratis. Tetapi rekan-rekan di sana itu perhatian pemerintah Arab Saudi terhadap jamaah itu sangat sangat tinggi. Sehingga apa? Kalau sakit, nah ini hati-hati ya. Makanya saya tuh sering kepada jamaah itu, kalau sakit masih bisa diempet, nggak usah berobat ke klinik. Kenapa? Karena kita nggak pernah ngerti. Bisa saja itu tiba-tiba jamaah itu disuruh opnam. Nah, kalau sudah sampai opnam, sudah deh keluarnya itu susah banget. Gitu. Kalau jamaah itu belum betul-betul dinyatakan sehat, itu jamaah nggak bisa keluar. Beda dengan di sini. Kalau di sini dengan APS saja ya atau atas permintaan sendiri atau permintaan keluarganya, itu kan bisa jamaah itu keluar ya dengan menandatangani persyaratan, pernyataan lah seperti itu. Tetapi kalau di Arab Saudi nggak bisa. Kemarin kebetulan ada Mbak Leni jamaah kami itu yang hanya kurang 2 hari itu kebetulan juga begitu. Jadi terkena batuk yang agak parah sehingga sampai asmanya kumat, kambuh. Kemudian pikir saya waktu itu paling dibawa ke klinik paling nanti dikasih oksigen selesai gitu kan. Seperti itu. Ternyata Mbak Leni itu begitu sampai di klinik langsung itu masuk ke rawat inap dan tidak boleh pulang. Bayangkan itu. Hanya kurang 2 hari itu kepulangannya. Gimana paniknya coba seperti itu ya. Gitu. Jadi makanya kalau saya selalu menekankan kepada para jamaah itu wis mbuh piye carane pokoknya disehat-sehatke gitu. Kalau batuk, pilek itu wajar, panas itu wajar ya. Makanya memang sebaiknya dari rumah itu sudah harus membawa obat-obatan pribadi seperti itu. Seperti itu Mbak Leni ya. Kemudian nah tadi sudah ya 4 faktor utama yang sudah
mempengaruhi kesehatan jamaah, di samping juga faktor-faktor yang lainnya tentunya. Ya, salah satunya adalah stres itu tadi. Nah, next mungkin. Ya, oh ya, ini sebagai gambaran aja ya, rekan-rekan, kita saksikan dulu videonya. Ini adalah video Mbak Leni sendiri nih, bagaimana ketika kemarin umroh. Kebetulan Mbak Leni kemarin undi-undi ya Mbak Leni ya sama saya ya, sehingga saya juga sempat bertanya dulu sama Mbak Leni kan, cuaca di sana gimana Mbak Leni? Apa aja produk yang dibawa? Nah, seperti itu. Iya, Ya, betul. alhamdulillah ternyata bermanfaat banget kemarin itu. Memang, iya. Ya, ini kita dengarkan Mbak Leni juga sempat cerita. 11 sampai 13 derajat. Turunnya terlalu drastis soalnya waktu kita sampai hari pertama di sini hanya 25 derajat Celcius. Makanya saya merasa dingin, tapi alhamdulillah masih diberi kesehatan. Semoga sampai akhir perjalanan selalu sehat walafiat dan perjalanan semuanya lancar dan ibadah umrohnya juga diterima menjadi ibadah yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Ya, tadi kalau rekan-rekan menyimak ya, tadi Mbak Leni mengatakan bahwa suhu di sana berapa tadi, 10 derajat ya Mbak Leni ya? 10 Mbak, Seperti 10 apa? sampai 25 Mbak. Jadi 10 sampai 25. Jadinya Nah, dramatis itu. ya kan? Jadi perubahannya memang sangat ini banget ya, sangat cepat sekali ya. Siang itu sekitar 20 sampai 25, tetapi malamnya itu bisa sampai 10 derajat rekan-rekan. Nah, jadi bisa kita bayangkan betapa ekstrimnya memang cuaca di sana gitu. Tapi nggak usah takut ya, terus nanti terjadi pada takut semua ini. Enggak, jangan ya. Ya, apa yang saya sampaikan ini supaya kita nanti bisa lebih mengantisipasi dan juga kita bisa menginformasikan kepada orang-orang di sekitar kita tentang perlunya itu tadi penjagaan kesehatan gitu. Nah, kalau sekarang kita bicara masalah masuk ke produk ya gitu. Ini kalau pengalaman saya kemarin. Jadi yang saya gunakan itu adalah PNG, kemudian B12 dan juga melatonin. Sebenarnya ada lagi yang saya pakai, yaitu kolagen sama dekamin. Ya wes, pokoknya tubuhnya penuh dengan tempelan, yang penting sehat gitu ya pikir saya gitu. Ya, Tetapi soalnya kalau udaranya kita kalau dingin kering itu ya Mbak ya. Kulitnya betul, iya. Ya, nah, kenapa kok perlu kolagen juga? Karena itu tadi, kulit itu mudah banget kering. Apalagi bibir ya, kulit-kulit yang tipis itu mudah sekali itu untuk terkelupas gitu. Nah, dengan kolagen itu memang sangat membantu sekali untuk melembabkan kulit dengan cepat. Gitu. Kemudian kalau dekamin ya fungsinya kan juga untuk biar nggak mudah capek juga. Tetapi kalau kita bicara masalah inti produk yang paling diperlukan apa? Ya ini, paling nggak tiga itu adalah produk yang kalau menurut saya itu adalah produk wajib gitu. Nah, kenapa kok ini saya bilang ini adalah produk wajib? Ya kita kan sudah paham semuanya. Gitu. Ini kalau PNG tentunya kan karena kandungan utamanya adalah ginseng merah Korea, sehingga memang di tubuh itu akan terasa hangat, apalagi kalau cuaca itu memang di sana pas dingin-dinginnya seperti yang Mbak Leni waktu berangkat itu. Ini enak banget kalau pakai ini, gitu ya, karena akan menghangatkan tubuh kita dan juga membuat tidak mudah merasa lelah, gitu. Kemudian juga karena kandungannya di situ ada ion silvernya ya, di mana dia kan mempunyai kemampuan sebagai antibiotik yang alami yang memiliki kemampuan untuk merusak membran-membran virus, kemudian bakteri dan jamur gitu, sehingga menjaga kita agar tidak mudah terkena, paling enggak minimal itu enggak mudah terkena penyakit batuk pilek seperti itu. Karena apa? Ya di sekitar kita pasti banyak virus kan gitu. Apalagi di sana ya Mbak Leni ya. Begitu sudah masuk masjid, wes suara apa tuh namanya gerak gerak. Nah, itu manusia terus ya Mbak ya. gantian kayak irama musik lah itu. Yang sini gerak, yang sana gerak, yang sini gitu Pak ya. Ganti-ganti itu memang. Ya. Nah, itulah perlunya kita menggunakan PNG ya. Kemudian
juga ada glukosaminnya. Jadi yang mempunyai masalah lutut itu kan tentunya sangat terbantu, karena di sana juga nantinya kan kita posisi dari duduk di lantai, kemudian berdiri, kemudian berjalan itu kan perubahannya sangat cepat ya, gitu. Sehingga kalau bagi yang mereka mempunyai masalah lutut atau persendian-persendian tentunya kan juga akan tersiksa gitu. Tapi dengan adanya PNG ini yang mempunyai kandungan glukosaminnya tentunya dia akan sangat membantu sekali. Juga termasuk karena ada kandungan germaniumnya ya. Nah, itu kan ada manfaatnya juga untuk merilekskan tubuh kita dan menambah energi itu pasti ya, sehingga kita tidak mudah lelah seperti itu. Sehingga misalnya taruhlah kita tidak usah mengkonsumsi vitamin-vitamin yang diminum, kita cukup pakai ini aja, itu insya Allah sudah sangat terjaga stamina kita. Karena apa? Kalau kita menggunakan, pengalaman saya lagi ya, kalau kita menggunakan vitamin-vitamin yang diminum, kan terkadang itu ada vitamin yang memang dia harus dikonsumsi setelah makan. Nah, padahal kadang-kadang makan kita pun juga telat seperti itu. Kadang-kadang juga dirangkep atau dijamak itu. Karena apa? Itu tadi karena pilih di masjid lah gitu ya, pilih stay di masjid untuk bisa memaksimalkan ibadah. Nah, kalau seperti itu kan akhirnya itu tadi kembali lagi stamina akhirnya semakin turun. Nah, kasus lagi yang sering terjadi apa? Jadi asam lambungnya kumat. Nah, seperti itu, kambuh ya asam lambungnya. Ya, karena apa? Itu tadi karena kurangnya kurang tertibnya makan. Di samping juga kadang-kadang juga jamaah itu selera makan mereka karena memang menunya seringkali berbeda ya dengan di Indonesia. Baru dari nasinya aja itu sudah berbeda bentuknya. Nah itu, sehingga kalau jamaah itu tidak mudah beradaptasi, sehingga akhirnya mereka pilih nggak makan, atau mungkin makannya hanya 1 sendok, 2 sendok, seperti itu. Padahal kan butuh pengeluaran energi yang besar. Nah kalau masuknya aja cuma sedikit, sehingga akhirnya kan tidak imbang antara yang keluar, energi yang keluar dengan asupan yang masuk. Itu juga menjadi mudah untuk ngedrop ya. Gitu. Kemudian juga dia kan juga ada manfaatnya untuk mengurangi stres. Itu tadi ya. Tadi saya sudah bilang kalau di depan tadi sudah saya jelaskan kalau kita di sana akan banyak adaptasi sehingga kalau tidak mudah beradaptasi nanti akan menjadi mudah stres gitu. Kemudian berikutnya tadi yang B12 ya. Nah ini B12 kita sudah tahu semua di mana di sini vitaminnya itu sangat-sangat lengkap ya. Sehingga ini juga apalagi di situ sudah ada vitamin C. Nah, ini kan kita sangat perlu sekali vitamin C ini. Ya, di sini asam folat, kemudian B12, B1, vitamin E. Ini sangat lengkap sekali rekan-rekan. Cukup tempel aja, paling sekali tempel dua buah ya selama di sana, 2 hari sekali nanti diganti. Insya Allah lah itu tidak akan mudah terkena sakit juga. Next, silakan. Nah, ini kenapa kok saya memilih untuk mengambil melatonin sebagai produk yang wajib juga. Tadi sudah saya jelaskan di depan, kalau kita di sana nanti akan kurang jam tidurnya. Belum lagi perbedaan waktu rekan-rekan ya. Perbedaan waktu antara Arab Saudi dengan Indonesia itu kan 4 jam. Jadi 4 jam lebih cepat, lebih duluan Indonesia. Contoh sekarang ini jam 8:30 malam ya, kalau di Solo itu 8:30 malam. Nah itu di sana jam berapa? Berarti tinggal diundurkan aja 4 jam. 7:30, 7:30, 6:30, 5. Padahal mungkin di sini kita 8:30 itu mungkin sudah siap-siap mau tidur ya kalau tidak ada acara Zoom ya. Gitu saya itu. Nah itu. Tetapi di sana masih 4:30 rekan-rekan. Nah kalau kita tidur 4:30 di sana kan lucu juga kan. Seperti itu. Ya, sehingga dengan perbedaan waktu itu membuat akhirnya tidur kita menjadi tidak bisa berkualitas. Makanya kebanyakan ketika mereka bangun tidur ya itu tetap masih merasa lelah gitu. Karena itu tadi mereka tidurnya tidak berkualitas. Apalagi ketika mereka tidur malam itu kan juga paling cepat bisa tidur malam itu paling cepat itu jam 10, jam 11 lah itu paling cepat ya. Waktu Arab Saudi loh. Berarti kan di sini sudah jam berapa itu? Gitu. Sudah saatnya tahajud biasanya ya. Gitu. Ya, itu baru jam 10, jam 11. Nanti jam 2 sudah harus siap-siap lagi bangun persiapan untuk
berangkat ke masjid untuk tahajud di sana, nyambung sampai subuh seperti itu ya. Itu rekan-rekan. Makanya kenapa kok saya sarankan untuk menggunakan melatonin? Karena apa? Dengan melatonin ini, meskipun kita hanya tidur 2 jam, 3 jam, karena dia kan ada kandungan melatoninnya juga ya, hormon melatonin, juga ada ekstrak lavendernya dan juga ada ekstrak mawar ya. Itu sehingga meskipun kita hanya tidur 2 jam, 3 jam itu bangun itu sudah seger gitu. Sudah seger. Kalau ngantuk ya masih lah ya, wajar lah kalau masih ngantuk. Karena namanya juga tidurnya cuma 2 jam, 3 jam. Tetapi tetap terasa seger gitu loh rekan-rekan. Gitu. Sehingga tidak akan nantinya akan mudah ngedrop seperti itu. Nah, di sini nanti ini sebelum saya lanjutkan materi yang berikutnya, ini mungkin rekan-rekan kita bisa melihat bagaimana testimoni ya, kebetulan testimoni dari jamaah saya pribadi. Bisa di setel ya, kapan ya. Oke, kita lihat dulu ya rekan-rekan ya di sini. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Amalia dari Kota Solo dan saat ini saya sedang berada di Kota Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh selama 16 hari. Dan saya saat ini menjadi seorang tour leader dari sebuah biro yang cukup ternama di Indonesia. Tentunya untuk menjadi seorang tour leader yang membawa rombongan jamaah dibutuhkan stamina yang sangat prima. Sehingga di sini dalam hal penjagaan stamina saya menggunakan produk-produk dari One More International. Dan salah satunya adalah ini andalan saya, ya, PNG. Dan juga ada Dekamin, nah, ada juga B12 yang saya tempelkan di tubuh saya. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini kondisi saya tetap prima sehingga saya bisa melayani jamaah-jamaah umroh dengan sebaik-baiknya. Terima kasih One More International. I love NG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Parti ini jamaah dari mana, Bu? Dari Solo. Dari Solo ya. Bu Parti boleh cerita kemarin apa yang dirasakan sebelum menggunakan PNG dan kemudian setelah ditempel PNG apa yang dirasakan, Bu? Alhamdulillah pinggang saya ada sembuh sama kaki saya lada pegel. Alhamdulillah dah. Pegel-pegel ya, Bu ya? Ya. Karena habis city tour ya, Bu ya? Iya. Alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah. Itu Koyok Turki ya, Bu ya? Iya. Ya. Terima kasih, Bu ya. Semoga ibadahnya makin lancar, sehat sampai pulang. Doa-doanya Allah ijabah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Naning. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Bu Naning jamaah dari Solo ya. Ya, artinya Madiun. Oh, Madiun. Nggih. Gimana, Bu? Kemarin merasakan apa sebelum menggunakan PNG dan setelah menggunakan PNG apa yang dirasakan, Bu? Hari Senin itu, Bu, malam saya kan kaki saya kram yang luar biasa yang tidak pernah saya alami sampai saya membangunkan ibu-ibu semuanya. Saya bingung. Terus berkat Ibu Dewi saya diberi koyo Turki. Itu alhamdulillah kaki saya sembuh sampai saya merasakan trauma. Itu malam berikutnya saya merasakan mungkin takut lagi kalau terjadi kram, ternyata alhamdulillah sembuh total. Alhamdulillah ya. PNC atau koyok Turki mantap ya, Bu ya. Mantap. Alhamdulillah. Sama ya tambah lagi. Gimana, Bu? Kemarin kan sini kemeng-kemeng. Ya. Ya namanya faktor U ya, Bu. Jadi bawa tas agak berat-berat itu juga di sini kemeng-kemeng dikasih. Kemudian ini pinggang. Kalau duduk terlalu lama juga rasanya nggak enak. Kemarin dikasih Bu Dewi, alhamdulillah sampai hari ini saya tidak merasakan apa-apa. Alhamdulillah ya.
selamat Ibu ya. Selamat melaksanakan ibadah umroh. Semoga menjadi umroh makbul, semakin sehat, Amin. sehingga Amin. ibadahnya bisa maksimal. Terima Amin. kasih ya Bu. Ya, itu tadi ya rekan-rekan testimoni langsung dari jamaah saya, dan itu memang testimoni nyata. Dan juga ternyata mereka-mereka yang kemarin itu menggunakan produk itu memang beda dengan yang lainnya. Jadi tidak mudah sakit panas ataupun batuk atau pilek itu enggak mudah terjadi gitu, seperti itu. Misalnya kena batuk pilek pun itu juga nggak separah yang tidak menggunakan produk dari One More ini. Memang One More itu memang luar biasa rekan-rekan, seperti itu. Ya, sekarang tadi kan penjelasan bagaimana ya gambarannya, gambaran apa namanya potensi pangsa pasar kita terus berapa besarnya, kemudian juga bagaimana apa yang membuat jamaah itu menjadi mudah stres, mudah sakit, mudah jatuh sakit, sudah saya jelaskan dengan lengkap. Kemudian juga bagaimana produk-produk itu bekerja untuk menjaga kesehatan kita semua. Nah, ini sekarang saya mau menjelaskan bagaimana bagaimana cara kita untuk bisa masuk ke dalam ranahnya Biro Umroh ataupun KBIH gitu. Kalau kalau saya hanya sharing aja ya, sharing. Jadi pengalaman saya selama ini itu saya mencoba paling enggak pertama itu mendekatin dulu. Kalau owner itu tidak terjangkau, mungkin saya masuk dulu lewat para agen-agennya, gitu ya. Karena biasanya kan mereka yang mengadakan acara manasik, seperti itu. Kalau bisa langsung kenal ownernya itu lebih bagus. Tapi kalau tidak, paling enggak itu masuk ke agen atau marketing-marketingnya. Kita minta jadwal presentasi. Kita tanya jadwalnya manasik kapan, gitu ya. Kemudian kita bisa minta waktu untuk sosialisasi lah ya, sosialisasi untuk para jamaah-jamaah umroh. Biasanya itu boleh rekan-rekan. Karena apa ya? Karena hal yang paling diinginkan ya, didambakan oleh para pemilik travel umroh ataupun para tour leader khususnya juga ya, itu apa? Jamaahnya sehat semua, nggak ada yang sakit dari berangkat sampai pulang. Kalau sampai ada yang sakit, apalagi sampai ada yang meninggal, aduh, sedih banget itu rasanya. Karena saya juga pernah ngalami di mana jamaah saya itu meninggal persis di depan mata saya. Itu rasanya sudah nano-nano lah, nggak bisa dibayangkan lagi. Seperti itu ya. Makanya biasanya kalau kita minta waktu untuk sosialisasi, memperkenalkan produk itu biasanya boleh rekan-rekan ya. Tinggal nanti monggo silahkan aja dicari biro-biro yang terdekat di situ, kemudian jadwal-jadwal manasiknya ya kapan. Kalau sekarang mungkin karena mau pemberangkatan ini musimnya ya, pemberangkatan haji, biasanya kan nanti ada acara pelepasan entah itu dari KBIH-nya atau kelompok bimbingan ibadah haji, atau bisa juga mandiri. Misalnya kalau biasanya kan para jamaah itu mereka mengadakan acara-acara pamitan di rumah mereka masing-masing. Nah, itu kesempatan kita untuk masuk gitu. Ditambah lagi kalau rekan-rekan yang bagi yang sudah punya alat cek kesehatan yang seperti yang kemarin sudah dijelaskan ya oleh Pak Yudiono Slamet, itu sangat-sangat membantu sekali rekan-rekan ya. Gitu. Baik itu alat bioscan, kuantum ataupun alat yang hand akupuntur, itu sangat membantu gitu. Karena biasanya juga jamaah nanti akan antusias untuk melakukan cek. Walaupun mereka pun juga kalau haji mereka juga sudah ada cek kesehatan dari pemerintah. Tetapi itu ternyata setelah saya tanya juga mereka juga berbayar gitu. Kalau di sini kan kita kan paling berapa bayarnya gitu ya ceknya. Bahkan ceknya pun kan juga tidak sampai harus diambil darahnya, tetapi hasilnya sangat lengkap. Nah, itu yang kita sampaikan kepada entah itu panitia manasik atau KBIH, ataupun juga kita sampaikan kepada ownernya. Kalau kita langsung kenal dengan ownernya, kita minta waktu seperti itu ya. Nah, kemudian juga di sini juga nanti bisa juga dengan cara itu tadi ya, kita mungkin bisa mengajukan surat atau surat permintaan izin. Ya, misalnya kita tidak kenal ownernya atau kita tidak ada yang kita kenal di biro itu, kita juga bisa mengajukan surat permohonan ya. Artinya resmi kan, permohonan resmi untuk kita minta waktu untuk bisa presentasi seperti itu. Nah, nanti tentunya setelah memasukkan surat juga jangan langsung didiamkan aja.
paling enggak nanti sekitar 2 hari atau 3 hari nanti kita follow up lagi, kita tanya bagaimana suratnya sudah diterima atau belum seperti itu. Nah kalau sudah bisa boleh kami minta waktunya untuk sowan misalnya gitu ya, atau datang ke kantor untuk menjelaskan sedikit lah tentang tentang One More ini seperti itu. Jadi kalau kalau saya biasanya seperti itu rekan-rekan dan nah kebetulan juga di sini itu di peserta Zoom kita saat ini sudah hadir juga beliau yang memang saya lihat itu luar biasa rekan-rekan. Jadi beliau melakukan terobosan itu yang sangat luar biasa sekali. Nah, ini bisa kita lihat ya di sini ya. Nah di sini. Nah ini rekan-rekan. Jadi kalau saat ini itu kan ketika keberangkatan haji itu ada kota-kota yang dia menjadi pusat untuk jamaah haji itu kumpul dulu sebelum mereka terbang. Jadi semacam semacam tempat kayak karantina gitulah. Namanya itu embarkasi kalau itu. Mereka di sana 24 jam dulu, kemudian setelah itu baru nanti besoknya terbang. Kalau di Solo itu ada embarkasi Solo. Kalau di Surabaya juga mungkin ada ya. Kalau embarkasi Solo kan itu untuk mewadahi jamaah-jamaah yang dari Jawa Tengah. Ya, dari Jawa Tengah itu semua kumpul keberangkatan itu melalui embarkasi Solo. Jadi bisa dihitung aja berapa ribu jamaah yang mereka masuk ke embarkasi Solo secara bergelombang, secara bergantian. Belum juga yang dari Surabaya, dari Jakarta, dan yang lain-lainnya. Jadi monggo nanti silakan rekan-rekan kalau bisa mencari mencari waktu untuk bisa izin gitu ya, untuk bisa izin untuk kita bisa. Nah ini seperti Bu Sri Hartati yang dari Boyolali nanti akan kita dengarkan ya bagaimana sepak terjang beliau di dalam berburu tanda kutip ya, berburu jamaah sehingga akhirnya ini bisa kita lihat di sini beliau sampai bisa closing-nya luar biasa. Nah, Bu Tati, monggo Bu Sri Hartati bisa dibuka mic-nya untuk bisa berbagi cerita kepada yang hadir di sini ya. Bagaimana pengalaman Bu Tati kok bisa sampai nerobos ini Bu Tati? Bisa sampai nerobos ke ke embarkasi karena itu kan termasuk sulit juga ya. Termasuk sulit, saya aja nggak bisa nerobos nih. Gitu. Monggo Bu Tati, boleh cerita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak Sri Utami. Sama Pak Yudiono dari tadi saya lihat itu sampai nggak di Mekah Madinah itu dingin. Ternyata Pak Yudi juga itu pasang kolagen, pasang apa sampai itu. Iya. Iya apa ya? Nah, ya kebetulan kemarin itu kloter pertama itu saya masuk ke sana karena memang wilayah Pak Lurah itu dekat dengan saya. Saya nerobosi juga buka lapak di sana. Sebetulnya saya itu lapaknya buka terapi sama jualan es teh sama teh hangat. Alhamdulillah waktu pertama kali itu dari Gerobokan hari pertama itu 3 kloter itu hampir 30 bis itu. Itu saya masuknya itu dari pengantar jamaah karena memang haji itu kan di dalam asrama haji kita ketemu itu dengan di istilahnya dicegati apa ya jenenge lah itu ada pagar jadi ketemunya di ruang tunggu seperti itu. Sebelum haji berangkat nanti malam itu saya kan ada haji yang keliling itu saya nyempel kata Pak Yudi kemarin Bu Tati 1 lembar dipotong 1/8 haji yang lewat tak kasih 1/8 gitu. Akhirnya semalam mau berangkat itu, Bu kemarin koyoknya apa itu Bu? Saya tidurnya enak habis dikasih pembekalan. Oh itu koyok One More Pak. Nah kebetulan saya bisa mengembangkan koyok ini One More ini terus terang. Dulu saya pertama kali waktu umrah sebelum COVID itu saya yang ngasih orang Turki itu 1 lembar. Itu saya nggak tahu untuk apa, bagaimana. Cuma saya doa, saya pulang itu ketemu sama apprentice saya Mbak Budi itu saya dikasih tahu itu kok kayak tempat saya yang ngasih orang Turki. Kebetulan saya punya gambaran, saya ingin bisa dekat dengan asrama haji. Kebetulan sudah 1,5 tahun ini orang yang berangkat kemarin pun pengunjung pengantar itu mencari saya di lapak saya juga di situ
Alhamdulillah walaupun belum ambil paket, daftar nama itu setiap hari ada. Kayak kemarin itu kebetulan Mbak Sri Utami nelpon saya juga bingung. Pas ndodoli es itu sampai 15 bis itu sampai keter. Tiba-tiba Mbak Sri Utami, Mbak saya ini Mbak, repot banget Mbak, maaf Mbak. Besok yuk mau ya makasih. Pokoknya saya gaptek HP, yang penting saya didudulkan anak saya di HP-nya itu. Dan ini tadi kloter dari Semarang 4 kloter itu selesai jam 5. Kebetulan Mbak Sri Utami ngajak untuk Zoom malam ini, Masya Allah, cerita aja ini. 3 hari saya ajar dan punya daftar nama itu hampir 10 juta eceran yang saya pegang ini. Baru 3 hari. Masya Allah. Nah, Tinggal karena nunggu panen aja karena ini. karena memang saya itu menjaring mitranya ini kan dari Grobogan, Demak, Kudus, Semarang, terus Kendal, Pekalongan ini sampai daftar nama seperti ini aja 30.000 saya beli karena besok kloternya mana saya harus lihat, dan koyo itu selalu di tangan saya tempel, di kening saya tempel semua. Itu triknya ya, Ketemu triknya ini semua. pokoknya untuk sehatnya pakai ini. Alhamdulillah ini tadi mau pulang juga 1 tahun kemarin orang Ngawi itu telepon tanggal 9 itu mau ke sini ambil produk sekalian keluarga berangkat. Jadi yang 1 tahun kemarin itu saya kasih beli beberapa lembar, ini sudah nelpon tanggal 9 mau ke sini ambil produk. Yang tanggal 5 ambil produk, alhamdulillah memang karena karakter saya itu ketemu orang itu memang saya bagi-bagi dulu. Saya bagi-bagi, kemarin saya 1/4 karena Pak Yudi, Bu 1/8, alhamdulillah jadi banyak lah, 1 jadi 1/8. Ternyata dari orang Itu udah 8 ngefek ya? ya nyantol 2, nyantol 3. Alhamdulillah ini daftar nama untuk 3 hari ini sudah lumayan. Sekalian sopir bis juga saya prospek juga ini, sopir bis. Pokoknya selama masih bernafas bisa diprospek ya Bu Tati ya. Prinsipnya Bu Tati seperti itu kayak. Ya, pede aja Bu. Keren Mbak banget ya, Dewi. betul, pede. Betul. Saya banyak belajar dari Bu Tati juga biar bisa lebih pede lagi Bu Tati ya. Ya, kemungkinan ini baru 3 hari karena 1 bulan. Siapapun teman Boyolali manapun silahkan datang andil kalau nggak kerja ya. Kayak saya kan pengangguran. Itu di sana lapak. Kita istilahnya mengenalkan itu orang yang mabuk dari bis, orang yang istilahnya banyak sekali. Saya cuman gini, Bu, beli obat Paramed. Oh nggak ada, adanya One More. Sekecil aja boleh. Bu, saya mau beli itu obat apa Botrek, jangan Botrek, kasih ini aja. Saya bilang gitu. Uangnya 10.000 saya juga ngasih. Sebelum naik bis, Bu, koyonya tadi enak, beli lagi Bu. Jadi tanduk istilahnya. Beli 10.000 saya kasih. Tadi terus mau berangkat ke bis, beli lagi. Lucu lagi. Nenek-nenek yang sampai merunduk gini, kemarin tuh sampai sambat boyokku pegel istilahnya kayak gitu. Tak tempel, Mbah nanti pulang jam berapa? Jam 12 duduk di sini tikar saya. Udah nanti gratis tak buatkan teh. Tak tempel ngomong enak. Cucu-cucunya suruh datang. Ini belikan ini bagus. Koyok ajaib kayak blabak gitu. Katanya seperti itu. Jadi kayak istilah kayu lah. Kata-kata Mbah itu dari Grobogan itu. Grobogan sama Demak. Kalau besok Semarangan. Iya, keren. Jadi di total berapa ribu jamaah ya Bu Tati itu ya satu tuh? Yang Jawa Tengah itu. Banyak sekali. Kalau besok 5 hari ke depan itu Kendal itu hampir bis macet sampai mungkin Pak Yudi udah ke rumah saya, sampai dekat rumah saya. Jadi saya nyambil ngojek nanti. Jadi saya ngojek, masukkan di lapak saya gelarkan tikar, saya prospek seperti itu. Keren, mantep. Ya. Nanti pulangnya prospek lagi ya Bu Tati ya, pulangnya nanti. Karena kalau pas pulang biasanya pada cepat tumbang. Nomor HP. Jadi saya bawa buku, tak catat nomor HP, habis itu pulang. Karena saya ke sana itu jam 2:30 pagi saya udah ke sana, lapak di sana. Terus nanti pulangnya mungkin jam 9-10. Tiap hari 1 bulan full itu. Wah, ini libur nih sekarang, malam ini libur ya, demi rekan-rekan ya Bu Tati ya. Iya, anjir. Mantap. Ya, jadi pada saat keberangkatan Bu Tati ini kan
ibaratnya menabur dulu kan, menabur. Nah, nanti Iya. menuainya pada saat pulang tuh tinggal menuai aja. Bayangkan tuh rekan-rekan, langsung nanti master ini Bu Tati ini. Amin, 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 amin. amin. Iya. Iya, keren banget ya. Saya pun juga gitu Bu Tati. Kemarin itu ya waktu saya berangkat umroh ya, itu juga saya kan bawa produknya. Nah, itu jamaah-jamaah juga mereka ada yang beli 2 lembar, ada yang 3 lembar, ada yang 5 lembar, ada yang 1 pack gitu kan. Nah, itu setelah saya Iya. hitung-hitung ternyata ya alhamdulillah tuh bisa terkumpul 2 paket itu kemarin waktu saya umroh itu ya alhamdulillah. Jadi memang Iya. sangat bermanfaat sekali ya produk kita ya Bu Tati ya. Itu Iya. sangat membantu para Pokoknya jamaah. kalau kalau ada yang beli kopi, saya kan pakai kayak gini. Bu, apa itu? Tambah sehat, gitu aja. Kopinya diminum, tapi nanti racunnya Ya. keluar. Pakai ini aja. Jadi walaupun beli kopi hitam, saya sarankan Heeh, pakai One More. Jadi ini heeh, tangan saya yang untung jualin itu kan kelihatan. Jadi heeh, kayak heeh. nari-nari. Ini apa? Untuk kesehatan. Kalau Oh, perokok berat triknya tempel di gitu. dada. Gitu aja ya. Keren, keren. Tempelnya juga di sini berarti Bu Tati ya? Ditempel di Iya, tangan sama ya biar iya. sini nggak perlu ya. Satu hari itu minim itu 1/8. Jadi suka saya di sinilah ditanya ya pokoknya intinya untuk sehat aja gitu. Mudah-mudahan Ya, teman-teman yang di Boyolali ini masih ada kesempatan. ya, Orangnya sampai ratusan. Dan ya. kalau mau masuk itu istilahnya sampai melipir-melipir dan orang banyak silahkan. Kemarin Bu Mira aja juga lapak di sana, Nurista juga mau ke sana, silahkan. Itu ada Wah, yang pusing, ada yang apa, silahkan. Itu daftar nama banyak sekali. bisa ikut merapat nih kalau gitu yang area Boyolali ya Bu Monggo. Tati ya. Yes, Ya, tempat saya yang luas juga di keren, Pendopo. terima kasih. Di dalam berarti ya itu ya, di dalam kan? Di ruang tunggu belakang terminal, di satu pendopo itu saya pakai sendiri karena selain itu saya juga nyewakan tikar, kesempatan Oh, duduk, tak buatkan teh, prospek dengan koyo ya, ya. ini, One More ini. Mantap. Keren, keren, keren. Oke, wes mantap sekali Bu Tati. Ya, luar biasa ini. Mantap, mantap. Saya ikut merapat besok Bu Tati. Ya, Monggo. yang luar Solo mungkin kalau mau merapat ke Boyolali silakan dari Satu, Madiun, dari satu mana lagi? minggu, satu minggu lagi itu dari Kendal. Kendal itu luar biasa banyak sampai macet bis itu sampai bandara, sampai utara rumah saya itu. Nah, tuh rekan-rekan ya. Jadi kita jangan berkecil hati. Pokoknya peluangnya untuk memperkenalkan One More tuh masih sangat-sangat terbuka luas. Betul begitu ya Bu Tati ya. Iya, Betul. Itu yang penting baru PD. dari yang penting PD rekan-rekan. Ini baru dari jamaah haji, belum yang lainnya. Itu tadi. Iya. Gitu. Nah, terima kasih sekali Bu Tati atas Ya, testimoninya luar biasa. makasih. Sukses ya untuk Bu Tati ya. Amin, Sukses. amin, Sehat amin. Go selalu ya Bu apprentice, Tati. go apprentice, go apprentice. Amin, 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 amin. Ya, amin. Sukses Bu Tati makanya. Oke. amin. Ya, mungkin dari rekan-rekan ada yang mau testimoni, boleh. Silakan. Nah, di sini kebetulan juga sudah ada Pak Yudiono Slamet ya, pelatih kita. Beliau juga salah satu mitra beliau ini rekan-rekan itu juga ada yang mempunyai kantor ya, kantor Biro Umroh Haji dan luar biasa juga itu dari ownernya itu membagikan PNG itu satu pack untuk jamaah-jamaah umroh yang mau berangkat ini rekan-rekan. Mungkin bisa ditunjukkan videonya dulu. Bapak Ahmad Sukron. Bapak Bambang Muhammad Argia. Minta tolong di paspor itu kan garis stempel. Muhammad Rezia. Rahman Hermawan. Nah, ini tadi ya rekan-rekan itu apa namanya jamaah-jamaah dari biro salah satu mitranya dari Pak Yudiono Slamet. Tuh. Monggo Pak Yudiono
boleh cerita Pak, atau boleh berbagi cerita kepada kita semua, berbagi pengalaman bagaimana kemarin kok bisa sampai akhirnya pemilik biru itu bisa sampai mau membagikan One More untuk para jamaah-jamaahnya Pak. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Makasih juga tadi Bu Tati, serius ceritanya seru banget tadi ya, Bu Tati ini keren banget. Nah, iya untuk yang OC Gold yang di Solo, yang saya lakukan waktu itu sebetulnya yang memprospek tuh Bu Isti ya, Bu Isti kepada Bu Adi pemilik Biro Umroh Hilal Al Khoir itu, dan dia kasih ide sama pemilik ownernya itu gimana kalau supaya seperti yang disampaikan sama Mbak Dewi itu, gimana kalau jamaahnya itu biar sehat sepanjang perjalanan, gimana kalau misalnya dipaketkan. Nah, setelah dihitung-hitung, dia ngelihat, oh kayaknya memungkinkan. Akhirnya dia ambil paket yang besar ya. Dia ambil paket besar sehingga akhirnya dia punya stok banyak dan akhirnya sampai sekarang setiap rata-rata 2 minggu sekali kan dia berangkatkan jamaah umrohnya tuh di Jakarta. Itu mereka semuanya dibandelingkan atau dipaketkan. Jadi harga yang mereka bayar itu sudah termasuk di dalamnya ada satu pak PNG. Ya, saya pernah datang ke Jakarta di Bandara Soekarno-Hatta ya. Sebelum mereka berangkat, mereka kan dikumpulin tuh, dibagikan tadi yang di video tadi. Nah, saya di situ juga bicara menjelaskan sedikit tentang manfaat produknya, kemudian cara menggunakannya dan demo pada saat pembagian itu. Jadi mereka betul-betul akhirnya paham bahwa ini produk yang bagus yang mereka akan gunakan sepanjang perjalanan ke umroh seperti itu. Itu gambarannya seperti itu. Nah, semoga nanti teman-teman bisa terinspirasi karena sekarang kan Biro Umroh lagi panen-panennya ya, lagi banyak-banyak orang berangkat. Dan yang kedua juga menghindari supaya nggak sakit kan tadi dengar dari Bu Dewi kan, kalau sakit bisa-bisa masuk rumah sakit nggak bisa keluar gitu kan. Nggak bisa pulang malah nanti kan bahaya, makanya mereka harus jaga betul supaya mereka kondisinya tetap sehat. Nah itu solusi yang bisa dimasuk ke Biro Umroh di dalam bentuk tadi bisa dibuat paket seperti itu. Mungkin ada beberapa juga yang kemarin ada yang Biro Umrohnya murah mungkin ya, jadi untuk dipaketkan kayaknya angkanya nggak masuk ya, akhirnya di packing separuh isinya, jadi nggak satu pak tapi separuh pak isinya, mungkin 10 lembar atau 12 lembar gitu, tapi dikasih packing sendiri. Ya saya udah kasih contoh packingnya kemarin sama Mbak Dewi seperti itu. Kemarin Bu Ani juga minta untuk waktu kemarin minta 20 packing ya, yang untuk dia packing sendiri, untuk yang mungkin yang untuk saya nggak tahu, mungkin untuk promo gratis buat yang belum berangkat umroh dikasih yang packing sendiri tadi, mungkin diisi 2 lembar 3 lembar karena dia kemarin ambil 20 packing sendiri seperti itu ya. Tapi kalau untuk biru umrohnya sih yang sepanjang perjalanan sampai sekarang selalu dikasih satu pak PNG setiap setiap pesertanya ya. Seperti itu ya. Karena kan itu tadi ya Pak Yudi ya, kalau jamaahnya sehat itu pastinya pemilik biro sama tour leadernya senang semua Pak gitu, karena makan harapannya tuh jamaahnya sehat semua. Itu yang menjadi harapan atau dambaan lah bagi para pemilik biro ataupun para tour leader khususnya gitu ya, memang seperti itu ya. Nah bisa juga ini mungkin ya Pak Yudi dan rekan-rekan juga tipsnya kita masuk ke para marketingnya biro atau para agen-agen, karena setiap mereka mendapatkan jamaah itu kan pasti juga ada misalnya ada fee personal lah untuk mereka. Nah itu kita bisa masuk gitu, masuk mereka untuk mereka sedikit mengurangi fee mereka untuk para jamaah ya, untuk memberikan servis lah kepada jamaahnya, ya paling nggak berapa lembar gitu. Nah nanti kita ajak hitung-hitungan, misalnya nanti kok jamaahnya cocok kemudian beli satu pack itu kan juga keuntungannya kan juga besar, kembali lagi akhirnya kan ujurnya kan juga kembali lagi seperti itu juga bisa rekan-rekan dengan cara masuk kepada ke agen-agen atau marketingnya biro, itu bisa.
Karena lumayan Pak Yudi. Itu Iya, fee-nya. lumayan banget ya. Iya, gitu. Hmm. Seperti itu. Di sini mungkin ada juga yang apa namanya, yang lainnya yang mau testimoni ada enggak ya? Kira-kira itu. Kalau ini Pak Yudi, ini ada Pak Riyadi, itu juga kemarin saya mendengar itu Pak Riyadi ini Pak Yudi, jadi masuk juga presentasi ke jamaah haji yang mau berangkat haji ya, mau berangkat haji saat ini. Itu dan ya informasinya juga itu malah ada juga yang beli itu katanya. Nah, kalau kita hadirkan gimana Pak Yudi ini, Pak Riyadi Monggo, dari monggo. Blora. Ya, monggo Pak Riyadi. Oke. Ya. Ya, Pak Riyadi monggo silahkan. Ini ya kamera sama mic-nya bisa dibuka Pak Riyadi. Halo. Ya. Selamat malam. Ya, ya, malam Pak Riyadi. Kedengaran? Ya, malam, kedengaran. Kedengaran, ya. Ya, kedengaran Pak Riyadi. Gimana nih ceritanya Iya. kemarin ini? Ya, biar kita lengkap nih Iya. testimoninya. Ya, perkenalkan teman-teman semuanya yang ada di ruang Zoom meeting malam hari ini ya. Saya Pak Riyadi dari Blora, Jawa Tengah. Nah, kebetulan sekali ini saya dibimbing oleh Pak Yudiono Slamet ya. Pak Yudi ada mitra yang namanya Mbak Dewi Amalia yang malam hari ini menjadi pembicara utama. Sebetulnya saya itu nyimak jenengan. Kok ini gelap ya? Saya bisa dilihat ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan ganteng ya? Pak. Ya, ganteng. Well. karena laki-laki ya. Monggo lanjut Pak Riyadi, gimana? Iya, itu gini ceritanya. Jadi beberapa waktu yang lalu itu mendekati puasa ya. Oh, bukan mendekati puasa, bukan. Mendekati Lebaran. Itu waktu itu ada seorang ustadz yang jatuh sakit stroke gitu ceritanya. Nah, terus sempat nggak bisa ngomong. Kok jadi gelap ya tempat saya ya? Enggak Pak, enggak. Bisa melihat saya ya? Jelas sekali. Oh, iya. Pak, dilanjut aja Pak. Nah, namanya Pak Iksan. Pak Iksan itu orang pokoknya wilayah Purwodadi, Gerobokan Purwodadi lah pokoknya. Sekitar situ rumahnya, dan beliaunya itu sakit stroke, sempat dirawat di beberapa rumah sakit juga, dan sampai nggak bisa ngomong itu. Nah, waktu itu mendekati Lebaran kurang 3 hari, saya datang ke sana karena saya itu sebetulnya kan mendampingi mitra ya, yang namanya Mbak Sul itu kan kebetulan istrinya Pak Eksan itu kan alumninya Mbak Sul itu mondoknya dulu di Bandung Sari itu. Nah, saya diajak, terus saya ngomong-ngomong, akhirnya Pak Eksan itu menggunakan produk One More. Alhamdulillah, singkat cerita ya, saat Lebaran kemarin, padahal itu kurang 3 hari ya, kita itu melakukan penempelan produk One More, namun lengkap Mbak Dewi, lengkap produknya, ada B12, BNG, pokoknya lengkap lah, Omevia, kolagen, dan lain-lain. Saat Lebaran kemarin itu beliaunya itu bisa naik motor itu sampai Sulang Rembang, kita bisa bayangkan ya. Purwodadi Sulang Rembang itu jauh loh. Berapa jam Pak kira-kira Pak? Oh, ada 2 jam, bisa lebih itu. Jauh sekali itu. Saya juga terkejut waktu saya itu kemarin melakukan follow up beliau. Saya terkejut loh Pak, masa jenengan perjalanan sampai Sulang Rembang nggak? Iya Pak, alhamdulillah. Iya Pak, saya ikut senang, namun saya kok ngeri. Jenengan ini baru aja sembuh kok malah kayak gini, sudah mau perjalanan segitu jauhnya. Nah, akhirnya saya itu menyampaikan kepada beliau, Pak Ustadz, ini mohon maaf ya, sekedar sharing saja. Bapak benar-benar cocok kan menggunakan produk One More? Oh iya Pak, betul. Saya itu cocok sekali pokoknya. Kalau begitu, Pak Ustadz kan sering ceramah itu saat di majelis-majelis itu. Orang itu sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain.
Nah, ini Bapak kan sudah menggunakan produk One More. Bagaimana Pak kalau ini diceritakan kepada teman-teman Bapak? Apalagi saya dengar jenengan itu biro umroh. Ya kan gitu. Oh, bisa Pak itu. Nanti hari Minggu Pak, jenengan datang ke sini. Itu ceritanya ya. Nanti ada pertemuan gitu katanya. Nah, akhirnya hari Minggu sudah hampir 1 minggu ini ya, saya itu datang ke sana. Kebetulan di sana itu sudah ada beberapa orang yang sudah berangkat haji dan calon haji juga, bukan umroh, haji Mbak Dewi, haji, Oh, ya bukan Haji. umroh, haji Ya. ini. Nah, karena saya itu hanya dikasih waktu 10 menit sampai 15 menit untuk menyampaikan informasi tentang One More, saya langsung ke topiknya, langsung ke produk yang ini sangat bermanfaat bagi manusia. Saya sampaikan bla 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 sesuai konsepnya di Blicat itu, transdermal, yaitu memasukkan obat ke dalam tubuh. Nah, seperti saat kita presentasi itulah, akhirnya saya mic-nya saya kasihkan Pak Eksan yang awalnya nggak bisa bicara. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau namanya orang presentasi atau menyampaikan produk, nggak ada kecap nomor 2, tentunya nomor 1 semua. Nomor Betul, 1 Gih? semua, Pak. Nah, saya kan bilang Ya, nomor gitu. 1 semua. Nah, tapi ini kan ada buktinya. Bukan kok saya itu membela diri bahwa produk saya paling bagus, bukan begitu. Kita tentunya ada testimoni loh. Bapak kan tahu sendiri, Ibu tahu sendiri, Pak Iksan kemarin kayak apa, sekarang kayak apa. Ini coba saya minta tolong kagem panjenengan mic menika Pak Iksan, coba jenengan berbicara. Alhamdulillahirabbil alamin, beliaunya itu langsung berbicara dengan sangat semangat, meskipun masih agak pedal-pedal gitu, kidal. agak gitu loh, kurang jelas gitu loh. Nah, ya namanya orang stroke loh ya, sampai Ya. nggak bisa ngomong, sehingga akhirnya Akhirnya bisa beliaunya itu bicara. menginspirasi. Saya tambahan dengan bahasa begini, Bapak Ibu yang kami hormati, yang dicintai oleh Allah, insya Allah panjenengan adalah orang yang benar-benar dicintai oleh Allah, karena dengan ini calon haji dan yang sudah haji berarti kan orang yang sudah dekat sama Allah. Nah, itu adalah orang yang terpilih. Karena apa? Haji itu kan tumbuhnya itu dari hati. Namun meskipun hatinya itu ada niat, kalau nggak ada sangunya uang, kan nggak bisa. Jangan punya sangu uang, tapi kalau nggak sehat juga nggak bisa. Berarti kan sehat juga penting, duit juga penting, niat juga penting. Nah, ini kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Nanti misalkan sudah berangkat, pakailah ini Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, itu laku lumayan banyak. Keren, mantap. Satu amplop, satu pack itu saya jual 2 juta itu. Ada yang eceran, keren. ada. Tuh rekan-rekan, satu pack kalau Pak Riyadi bisa sampai 2 juta. Yang penting saya pede pasti ya, 2 Pak. juta. Saya Yakin, pasti 2 juta kalau konsumen loh ya. Nah, ya. namun begini, saya secara terbuka setelah orang itu menggunakan itu saya tindak lanjutin 1 minggu berikutnya. Nah, ini sudah waktunya orang yang membeli kemarin, ini sudah waktunya saya datangin lagi. Dan setelah pulang acara, Pak Iksan langsung tak telepon karena kan dapat hasil ya, mau tak kasihkan langsung kan nggak enak dilihat banyak orang. Pak Iksan langsung tak telepon, Pak Iksan, ayo Pak, ini jenengan kan sudah saya daftarkan. Akhirnya saya daftarkan Mbak itu, karena dia sudah beli 1 paket basic, gitu ceritanya. Nah, setelah beliau itu bikin acara, akhirnya saya kasih tahu, Pak, ini bagiannya jenengan ini 430.000 masih tak bawa dan masih ada poin 1 pack. Nanti kalau sudah jangkep 3 pack, nanti jenengan dapat bonus 387.000, Pak. Loh gitu ya, Pak?
Iya Pak, lah ini makanya keren kan. Kalau 2 orang kiri kanan aktifasi semua, jenengan masih dapat tambahan 1 amplop PNG gratis. Nanti bisa digunakan untuk kesembuhan jenengan Pak. Saya bilang gitu. Wah, kalau gitu caranya ya sini semangat saya ini. Oh, nah gitu ceritanya. Ya, ya. Nah, ya. Jadi setelah Mohon. merasakan manfaat produknya, langsung dikenalkan ke bisnisnya juga Pak ya? Iya, saya kenalkan, Terus langsung marketingnya ya. saya buka. Ya, Marketingnya ya. saya buka, Ya. saya jelasin, dan akhirnya ini orangnya semangat sekali, Mbak. Orangnya semangat sekali, dan insya Allah mohon doanya Bapak Aplen, Bapak Yudiono Slamet, Mbak Sri Utami, Mbak Aplen yang sangat energik sekali, patut untuk Ya, betul. ditiru. Mbak Betul, Dewi ya. Amalia yang sangat menginspirasi sekali. Pokoknya Malah Pak insya Riyadi Allah yang lah. menginspirasi buat saya malahan. Open mind, Insya Allah. kalimat-kalimat open mind-nya itu memang luar biasa kalau Pak Riyadi ini memang. Ya. Enggak juga, Ya. biasa di luar lah. Biasa Ya, di sip. luar. Ini Sak Blora, jamaah-jamaah di Sak Blora siap disasak sama Pak Riyadi nih kayaknya nanti ya Pak ya. Insya Allah. Ini Ya, sebelum dalam berangkat waktu yang mereka. dekat ini akan saya tindak lanjutin ini. Akan saya tindak lanjutin untuk saya kenalkan marketingnya, karena namanya orang sudah mau berkecimpung di sebuah bisnis, tentunya kalau ini ada peluang tentunya akan mau. Karena saya tambahkan begini, ada peluang, ada uang. Jenengan ada uang, ada peluang Bapak dan Ibu ini mau naik haji. Akan tetapi kalau seandainya ini loh ya, seandainya tubuhnya nggak sehat, berarti kan peluang itu gagal. Nah, insya Allah ini jadi solusi. Saya bilang begitu. Solusi sehat, solusi untuk mencari uang. Saya bilang gitu. Sehat fisik dan sehat dompet ya Pak ya. Nah, berarti sehat jasmani, sehat rohani, sosial dan ekonomi. Rekening saldo di bank. Iya. Amin. Jasmaninya betul, sehat ya. karena pakai One More. Rohaninya sehat pastinya. karena kita jamaah itu pada ke tanah suci. Ya. Nah, rekeningnya juga sehat karena rekeningnya juga dolar. sehat karena ada bisnis, insya Allah. Ya. Makanya Hebat, ya, ayo teman-teman semuanya tetap semangat, tetap fokus, pakai kacamata kuda, jangan noleh kanan noleh kiri, nanti Sip. bisa kecemplung Pak nanti Pak ya. Ya, kecemplung nanti kanan kiri malahan. kecemplung. Ya. Iya. Oke. Ya, terima kasih sekali nih Pak Riyadi atas testimoninya dan juga tips-tipsnya ya, tips-tips kerennya yang luar biasa ini Pak Riyadi. Iya, Terima kasih Pak sama-sama. Riyadi. Ya, sukses ya buat Pak Riyadi ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, baik. Rekan-rekan, boleh monggo kalau mau ada ditanyakan, silakan aja diketik di kolom obrolan ya. Nanti akan dibacakan oleh MC kita yang cantik yaitu Mbak Leni. Nah, ini Pak Yudiono Slamet. Mungkin sebelum waktu saya kembalikan kepada MC, monggo dari Pak Yudi barangkali ada istilahnya tambahan untuk kita semua yang hadir di ruangan Zoom ini, mungkin atau pesan-pesan atau apa. Monggo Pak Yudi. Oke, makasih. Acaranya bagus banget nih, keren banget ya. Mbak Dewi juga banyak info-info baru yang ternyata menarik. Dan mungkin ada satu lagi info saja bahwa buat teman-teman yang hadir di Zoom ini, buat yang punya jaringan di Jawa Tengah terutama, itu tanggal 11 Juni itu acara besar, momentum besar untuk membuat bangkitnya lagi bisnis jaringan kita. Karena Pak Gurkan Kandemir Diamond Master itu hadir khusus dari Turki ke Solo pada tanggal 11 ya. Nah, ini keren banget. Jadi teman-teman pastikan untuk hadir ke acara tersebut. Oke, kita lihat videonya dulu deh, boleh? Boleh videonya di-start dulu deh. Tadi bagus Pak, videonya. baru dicoba. Tanggal 11 Juni ya Pak ya? 11 Juni.
Hari Ahad, hari Minggu ya. Ya, 11 Juni. Oke. Nah, tuh tanggal itu pastikan teman-teman yang hadir di Zoom ini yang punya prospek di Solo dan sekitarnya Jawa Tengah ya. Ini nanti yang datang banyak sekali, nggak cuma dari Solo, Semarang juga hadir, dari Ponorogo hadir. Ya pokoknya wilayah-wilayah Boyolali dan sebagainya, Jogja juga pada hadir. Sehingga acara ini menarik sekali, bagus sekali, dan Pak Gurkan juga nggak lama karena di Indonesia cuma beberapa hari saja, dan kita beruntung di Solo termasuk yang dipilih kotanya selain Jakarta ya, kita termasuk yang dipilih, dan kita ramaikan ini. Dan lagian ini door prize-nya banyak sekali. Door prize-nya nanti dalam bentuk produk-produk dalam bentuk udah satu pak, ada yang dapat nanti satu pak PNG, ada yang dapat satu pak B12, ada yang dapat B2 Omevia satu pak. Jadi bertebaran door prize. Jadi kalau ikut acara ini, seandainya punya tiket, dia beli harga tiketnya 35.000 ya kan, ya dapat PNG satu pak kan, berarti iya untungnya banyak banget ya kan, gitu. Door prize-nya banyak banget. Keren, Gitu. satu pack ya Pak Yudi, nggak cuma satu lembar tapi satu pack ya Pak ya? Satu pack, menarik sekali. Nah ini dari pusat juga kasih door prize juga ya, banyak sekali door prize-nya. Selain ya di samping berpack juga ada beberapa seperti kaos dan sebagainya macamnya, seperti itu. Nah ini pastikan, jadi nggak rugilah buat yang hadir dan bisa dapat banyak. Selain itu juga menciptakan momentum untuk teman-teman bisa meledak bisnisnya di tahun 2023 ini ya kan. Kita cukup sudah lebaran, puasanya, istirahatnya udah cukup, sekarang ayo pada genjot lagi, naikin lagi performanya ya. Itu saja dari saya. Gitu. Makasih Mbak Dewi. Iya, makasih Pak Yudi. Tambahan informasi untuk harga tiketnya itu kan 75.000 Pak Yudi. 75.000, tetapi kalau pembayarannya sebelum hari H itu hanya 50.000 aja. Didiskon lagi Mbak Dewi. Oh, didiskon lagi, Masya Allah. Jadi keren untuk banget ini. dalam sebelum yang masih bisa ini cuma 35.000. Wow, keren. Masa 35.000 nggak berangkat. Nanti kalau udah di acara ya itu memang dapat makan juga kan, semuanya dapat makan berat ya, dapat makan, dapat door prize yang berpuluh-puluh jumlahnya. Dan tadi pastikan cepat tiketnya dimiliki saja, mengingat pesertanya juga mungkin nggak bisa maksimal sampai ya mungkin mentok di angka 200 itu gedungnya. Ya. Gedungnya terbatas ya Pak Yudi ya. Iya. Jadi segera saja menghubungi upline terdekat dari rekan-rekan semuanya. Gitu ya Pak Yudi ya? Betul. Iya, kita ramaikan. Oke. Tulungagung juga boleh datang kok, Tulungagung tuh kan Mbak Sri, Tulungagung. Mbak Sri ditunggu ya kedatangannya ke Solo. Oke. Ya Pak Yudi? Mbak Sri. Nah. Iya Mbak Sri. Mbak Sri hilang lagi nih Pak Yudi. Oh, hilang sinyalnya. Tanda-tanda harus segera pindah rumah ini emang. Iya, gejalanya. Oke. Iya, tapi memang dalam perencanaan, Mbak. Jadi kemungkinannya di Surabaya atau di Sidoarjo itu tanggal 10, Mbak.
Ya, 10 10 ya. Juni. Oh, 10 Juni. Berarti Ya, bersamaan Oh, ya. iya. 10 iya, 11-nya iya. di Solo. Oke. Ya, jadi Hamin Ya. satunya Solo ya. Tapi kami Iya, lagi iya. cari tempatnya Pak dan belum ketemu memang. Ya, kalau Solo Iya, kan sudah iya. pasti ya. Gitu, ditunggu aja. Iya, sudah pasti. Rencananya Surabaya Heeh. atau Sidoarjo Pak. Ya, Oh, oke. Semoga lancar ya. ya. Amin, amin, amin. Amin. Oke. Ya, mungkin ada tambah lagi Pak Yudi? Kalau tidak Oke, ada, cukup waktu sih. saya. Kita semangat aja buat acara tanggal Oke. 11. Ya, ya, siap. Tetap semangat rekan-rekan semua dan pastikan rekan-rekan hadir tidak hanya sendirian tapi juga membawa teman-temannya dan juga keluarganya begitu. Ya, baik. Mungkin karena dari saya sudah cukup ya informasi yang saya sampaikan. Ya, semoga ini bisa membantu rekan-rekan semua untuk bisa meningkatkan omset kita lagi. Seperti tadi yang Pak Yudi sampaikan, puasa kita sudah cukup ya di bulan Ramadan kemarin dan juga di bulan Syawal. Sekarang saatnya kita genjot lagi untuk kita meraih dolar-dolar masuk ke rekening kita begitu. Baik rekan-rekan, terima kasih atas waktunya dan waktu saya kembalikan kepada MC kita yang cantik yaitu Mbak Leni. Silakan Mbak Leni. Baik, terima kasih Mbak Dewi Amalia. Terima kasih juga untuk share-nya luar biasa dari Bu Sri Hartati, Pak Riyadi, dan Pak Yudiono Slamet ya. Jadi nanti itu yang Mister Guru kan ada di Jakarta, Surabaya, dan Solo gitu ya Pak Yudi ya? Ya, betul, betul, betul. Ya, oke. Baik, ini ada pertanyaan untuk Ibu Sri Hartati ya. Mungkin bisa dibuka mic-nya Bu. Bagaimana caranya untuk pengajuan di embarkasi untuk berjualan atau perizinan ya? Di embarkasi bagaimana Bu? Oh iya, sebetulnya sih karena wilayah di Kelurahan Donudan dan saya juga dekat dengan Pak Lurah juga sudah gabung di Warmon juga. Kebetulan saya juga ngobrol Pak, mau tak kasih spanduk seperti ini. Oh boleh, itu tujuannya bagus. Jadi memang dipermudah karena memang banyak orang pengunjung walaupun berdesel-deselan sama jamaah haji sangat membantu sekali gitu Mbak Leni. Oh ya. Itu jadi perizinannya lisan atau tertulis ya Bu ya? Cuma lisan. Oh, Karena lisan saya aja. dekat. Iya. Oh, ya. Baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Budi ya. Oke, Iya. ini pertanyaan dari saya ya. Terima kasih Bu Hartati. Pertanyaan dari saya untuk Mbak Dewi Amalia untuk pertemuan ke biro travel ya Mbak ya, yang kita nggak pernah kenal dengan biro travel tersebut, baik orang-orangnya maupun marketingnya atau ownernya ya. Itu permintaannya dari personal ya Mbak ya, karena kan kita di One bukan mewakili perusahaan sebenarnya ya. Ini suratnya ini personal gitu ya Mbak ya? Suratnya personal, ya. Personal, kita buat sendiri, nanti pakai kopnya One More kan juga bisa gitu. Kemudian tanda tangannya kita sendiri gitu karena kita kan distributor resminya dari One More juga gitu. Seperti itu Mbak. Ya, nanti kita masukkan aja pengajuan permohonan untuk izin kita sosialisasi lah gitu. Sosialisasi dan cek kesehatan kalau bisa, kalau punya alat bantunya. Ya. Gitu. Lalu pada saat kita presentasi, itu produk apa aja Mbak yang kita sosialisasikan, yang kita kenalkan ke jamaah? Apakah satu produk aja atau semua produk? Tergantung waktunya, gitu. Kalau waktunya pendek, cukup ambil yang inti aja, yaitu PNG ya. Tapi saya juga pernah itu Mbak, waktunya dikasih waktu agak panjang gitu, sehingga saya bisa menampilkan slide-slide-nya juga. Gitu. Itu pernah juga. Memang tergantung dari bironya. Artinya kita mendapatkan waktu berapa menit. Tapi paling enggak itu minimal 10 menit itu bisa. Gitu. Nah, dengan waktu 10 menit itulah bagaimana kita bisa istilahnya menonjolkan ya, menampilkan atau menonjolkan apa yang paling utama nih. Misalnya dari PNG apa nih yang paling menarik untuk bisa disampaikan ke jamaah-jamaah gitu. Gitu Mbak. Kalau saya kemarin juga itu tadi saya giring ke arah dengan waktu yang singkat itu juga saya giring ke arah cek kesehatan seperti itu. Nah, pada saat cek itulah nanti kan kita bisa masuk produknya lagi gitu. Ya biasanya memang awal itu mereka ini Mbak, belinya paling nyoba-nyoba kan berapa lembar gitu, enggak apa-apa. Gitu. Tapi kan nanti
misalnya mereka beli 5 lembar aja kan paling 2 hari, 3 hari sudah habis. Itu kalau mereka merasa enak, pasti nanti akan repeat order lagi gitu. Dan biasanya kebanyakan setelah mereka pakai juga mereka merasa enak gitu ya. Tinggal itu tadi seperti Bu Tati tadi loh. Tinggal menuai aja gitu. Gitu Mbak. Siapa yang nabur Oh nanti iya aku Mbak Leni. ya. Mbak Leni boleh. Saya kemarin juga dengar nih ceritanya Mbak Leni itu katanya ini ya bisa berangkat umroh itu melalui rezeki dari One More ya Mbak Leni ya. Boleh dong Betul, cerita Mbak. ke kita semua itu gimana Mbak Leni? Kok bisa Iya. sampai berangkat dengan bonus yang murni dari One More? Gantian nih kita tembak nih. Iya, boleh. Ya, jadi gini ya teman-teman, saya ini benar-benar nggak menyangka. Jadi yang pertama kita adalah harus punya impian. Benar. Ya, impian saya itu adalah umroh. Paling nggak 1 kali seumur hidup gitu. Kalau bisa berkali Ya. kali ya, Suaranya alhamdulillah. Betul ya Allah. Suaranya masih dengar, Mbak? Halo? Tadi sempat putus-putus tadi ya, sempat putus-putus. Oh ya, ya. Jadi saya punya impian, Mbak, yang pertama. Ya, ini ternyata sinyalnya Mbak Leni agak kurang bersahabat. Kita berikan semangat dengan mengetik angka 777 rekan-rekan. Biar Mbak Leni sinyalnya kembali lagi. Yes, oke. Mbak Leni. Ini sinyalnya sepertinya lelah ini wifi-nya ya. Gitu ya Mbak Leni ya. Oke, ya. Ini semangat dari rekan-rekan yang masih menantikan cerita testimoni bagaimana perjuangan Mbak Leni ya untuk bisa berangkat umroh lewat One More, hasil dari One More hanya dalam waktu berapa bulan saja. Artinya memang ini rekan-rekan ya. Jadi kita bisa asalkan kita yakin bisa rezeki dari One More, bonus dari One More bisa kita gunakan untuk berangkat umroh, dan itu memang ya harus diprioritaskan juga kita sebagai umat muslim gitu. Oke Mbak Leni, bisa ini lagi bisa lancar lagi? Oke, ya sudah. Halo, suaranya ya. sudah masuk, Mbak? Suaranya sudah masuk ya? Oke. Bentar, Mbak. Oke. Jadi Mbak, yang pertama kita harus punya impian, Mbak. Itu aja. Kita harus punya impian, kita punya tujuan. Apa sebenarnya yang kita kalau misalnya mau berbisnis, mau bekerja itu kita harus punya tujuan kita apa. Nah, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kasih saya kendaraan untuk saya mencapai ke Baitullah gitu. Paling nggak 1 kali seumur hidup gitu. Nah, nggak kebetulan ya, qadarullah, saya bertemu dengan Ko Andi di bisnis yang lama gitu ya. Dikenalkan Ko Andi di bisnis One More ini, saya coba kok cocok karena saya tuh suka susah tidur ya. Pandemi ya Mbak ya, jadi semuanya menurun gitu ya. Dan kemudian ketika saya coba cocok, saya coba jual, kok banyak yang cocok, yang sakit lama sembuh, asam urat, diabetes, hidrosefalus. Dan saya berpikir, ya Allah, saya bisa membantu banyak orang dan saya juga dapat pendapatan. Jadi saya senang dan saya nggak menyangka kalau apa yang saya azamkan itu diijabah sama Allah. Saya percaya Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Jadi saya nggak di sini yakin Mbak, karena ternyata hasil One More ini sangat besar gitu, dibandingkan perusahaan yang saya ikuti sebelumnya. Ya, karena bonusnya dolar ya Mbak Leni ya. Betul. Dalam waktu ya. Sehingga rekan-rekan yang ada di sini jangan ragu lagi ya, kita bisa kok berangkat lewat hasil dari One More gitu ya Mbak Leni ya. Betul Mbak. Oke. Ya, monggo Mbak Leni silahkan di close atau bagaimana? Baik, terima kasih saya ucapkan untuk pemateri kita yang luar biasa, Mbak Dewi Amalia, Bu Sri Hartati, Pak Saryadi, dan juga Pak Yudi Muhammad, dan apresiasi yang luar biasa Bapak dan Ibu semua, rekan-rekan saya di sini. Saya doakan semoga
yang belum umroh dan belum berhaji bisa segera berumroh tahun ini dan bisa berhaji di tahun depan. Dan Bapak dan Ibu, ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mendoakan semoga semakin sukses, semakin sehat, semakin bahagia di bisnis Manmor, juga bisa berkolaborasi dengan bisnis-bisnis Bapak dan Ibu yang lainnya. Demikian dari saya, selamat malam, Assalamualaikum, sampai jumpa di Zoom berikutnya. One more, the best. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Leni, terima kasih Pak Sugiono, terima kasih Mbak Terima kasih Sri, Mbak Leni, terima kasih Mbak Nasi, Pak Leni, dan semua rekan-rekan. Terima kasih untuk Rafa selaku hostnya. Terima kasih.